karena memang ini kan khusus sharing session antara pengusaha dan akademisi. Karena memang kami pengusaha memang butuh navigasi data, terus navigasi regulasi. Memang acara ini khusus untuk akademisi dan pengusaha. Jadi skema-skema tentang data ini semua, ini kan memang kita rata-rata memang berjalan dengan alur kerja masing-masing, usaha masing-masing. Ada yang di perdagangan, ada yang di pertambangan. Ketika kita ketemu dalam satu diskusi ini, memang penting sekali dengan pendekatan. Memang ada hal-hal yang sifatnya kita belum paham. Sekarang kami sudah mengerti semua. Jadi kalau kami sih di Kadin ini juga sebenarnya bukan saya pemateri, hanya sebagai pembanding juga dengan Kadin. Jadi kemarin waktu kita diskusi ini sama BPKP, ternyata memang UMKM kita ini yang masuk di data LKPP Pengadaan Pusat itu hanya 39% dari total 405 UMKM. Kami hanya dapat 188 UMKM yang terdaftar di LKPP. Bayangkan, untuk pengadaan saja di negara, jatah untuk UMKM lokal itu hanya dapat 188 yang masuk dalam data LKPP. Terus ketika kita turun ke daerah, ternyata nggak ada UMKM yang masuk daftar LKPP pengadaan provinsi. Ini mungkin catatan yang kita harus sama-sama diskusikan mungkin pada ketiga. Kira-kira apa yang membuat UMKM di Sulawesi Tenggara tidak bisa masuk ke LKPP? Ternyata yang masuk itu lebih banyak impor. Impor saya sudah 61%. Total UMKM yang masuk ke pengadaan LKPP itu. Ini catatan yang kita harus diskusikan bersama. Karena biar bagaimanapun teman-teman bekerja di bawah, ketika UMKM ini tidak masuk bersaing untuk pengadaan negara dan provinsi, sama saja bohong. Bayangkan ketika saya cek data di LKPP, yang masuk hanya makan minum. Itu bukan UMKM kalau makan minum. Produknya apa kayak gitu? Ini catatan yang kita harus sama-sama diskusikan antara akademisi dan pengusaha. Regulasi apa yang kita harus buat bersama biar bisa mempresur pemerintah. Karena data LKPP ini 61% itu impor untuk UMKM kita yang masuk untuk pengadaan negara. Ini mungkin yang kita harus diskusi bersama. Terus yang kedua juga Kadin Sultra memang sekarang lagi mendorong yang namanya realisasi aspal. Jadi kawasan ini sudah masuk dalam proyek di Satgas Investasi dan di BKPM. Memang kalau kita hitung sih aspal Buton ini 80% itu ada di Buton. Jadi kalau dihitung-hitung 60% ketika kita memakai aspal Buton itu sangat irit dibandingkan aspal impor. Bayangkan aspal itu hanya dua negara ada, Trinidad dan Indonesia. 80% di Buton. Kalau kita pakai aspal Buton, itu kita mengirim anggaran 60%. Ini yang pemerintah belum bisa mendorong ke sektor itu. Makanya kemarin dengan Pak Anton juga sudah diskusi sama BKPM bagaimana regulasi sudah harus betul-betul pressure ke pemerintah dan negara. Karena permen sudah turun, peraturan PPK sudah turun, tapi di lapangan aspal ini belum benar-benar dipakai. Namanya kecil yang jalan itu belum dipakai. Mungkin kan ada beberapa faktor teknis yang belum bisa memenuhi di program itu. Makanya harapan kami di Kadin juga selama ini bagaimana mendorong aspal Buton menjadi produk-produk yang betul-betul unggulan dari lokal kita. Karena hanya dua negara yang punya, Trinidad dan Buton. Terus saya menjawab pertanyaan mungkin Alifari juga mengenai program Kadin Sulawesi Tenggara. Selama setahun ini sebentar malam kita ada ekspos kegiatan dari Kadin. Memang kita belum bisa berbuat apa-apa secara besar, tapi bisa mewarnai ekonomi Sultra ini sudah lumayan lah dengan membuat semua skill-skill kegiatan, skema-skema yang sifatnya membangun ekonomi Sultra Kadin ini berperan sekali. Jadi kemarin kita sudah ada MOU, tiap bulan MOU ini memang bagaimana bisa mengemas ini teman-teman pengusaha bisa kolaborasi sama teman-teman di perbankan dan UMKM. Jadi investasi yang masuk di Sultra memang mewajibkan pelibatan pengusaha lokal. Jadi kita semua teman-teman di Kadin memang berharap ada semacam SDG yang kita buat bagaimana bisa mengembangkan investasi ini bermuatan pengusaha lokal. Akademisi mungkin kita pelibatan yang betul full.
biar regulasi yang turun ke kami juga itu benar-benar berpihak ke pengusaha lokal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sifatnya ini sharing session aja. Kita lebih banyak mungkin bertanya ke akademisi karena acara ini sebenarnya memang khusus untuk beliau, khusus untuk Pak Dekan karena apalagi pengusaha dan akademisi memang harus satu kesatuan. Nanti mungkin dibuat acara khusus lagi di mana pemerintah bisa hadir juga ketika sudah ada skema yang kita buat antara akademisi dan pengusaha untuk membuat semacam isu yang kira-kira itu berpihak ke pengusaha lokal. Oke, terima kasih dari saya. Ini hanya pengajian saya. Pertanyaan nanti ke Pak Dekan. Karena kami ini banyak belajar kepada Dekan. Karena memang kalau skema makro ini beliau ini hatam. Dari dulu saya masuk di asosiasi, pada kan ini pemateri idola saya. Hampir yang sama saya buat coffee morning di sini bersama asosiasi, beliau ini pemateri handal saya. Jadi memang skema-skema makro dan skema-skema mikro ini memang tugas beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebutkan beliau ini luar biasa mendorong kolaborasi antara Kadin dan juga akademisi sehingga bisa mendorong pemerintah untuk ada regulasi yang memang betul-betul pro kepada pelaku usaha. Baik Bapak Ibu sekalian, ada mahasiswa, ada pertanyaan silakan. Kalau pertanyaan semua bisa dijawab. Semua ini meneruskan semua pemateri semua. Karena semua usaha handal di sini ada di Sulawesi Tenggara. Ada Pak Iqbal Asponas, ada Pak Hendrawan. Ini benar-benar Marmi. Dia ini memang UMKM juga full. Ada Pak Kamarudin, ada Pak Aryus, ada pemilik hotel Putri, Pak Edi. Semua ini ada Bu Indri kontraktor. Jadi pasukannya semua ini tuntas. Semua ketua asosiasi ada di Kadin Sulawesi Tenggara. Jadi semua bisa berhak untuk menjawab pertanyaan adik-adik juga. Terima kasih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian. Aktivitas saya memang keseharian untuk mendampingi para pelaku-pelaku UMKM dan bergerak di digitalisasi. Tertarik mendengar pemaparan tadi dari Pak Dekan, kemudian juga ada Kak Sastra yang membinangi soal bidang UMKM. Jadi saya ingin sedikit sharing saja bahwa memang ketika kita berbicara soal UMKM, perlu adanya regulasi yang dibangun untuk memperkuat bagaimana pengembangan UMKM khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang pertama hal yang bisa kita lakukan adalah membuat regulasi. Contoh misalnya, ketika ada kegiatan-kegiatan pemerintah, kegiatan-kegiatan BUMN, pernah tidak ada atau cuma hanya sedikit saja yang mungkin menginisiasi bahwa adanya produk-produk UMKM yang ada di atas meja ketika ada kegiatan-kegiatan misalnya kegiatan seremonial dari pemerintahan. Saya kira kalau hal ini dibuatkan regulasi dari pemerintah dan didukung oleh peran-peran para pengusaha muda yang ada di Sulawesi Tenggara, hal ini bisa kita majukan untuk bagaimana pelaku-pelaku UMKM bisa terbantu dan mendorong perkembangan mereka. Karena pada kenyataannya, meskipun terlalu banyak pembinaan yang dilakukan, yang dia butuh adalah yang mengejar, para pelaku UMKM yang dibutuhkan adalah mengejar transaksi. Sementara pendampingan yang kita lakukan membina kualitas dan lain sebagainya tidak dibarengi dengan bagaimana kemampuan kita untuk mengkonsumsi atau membeli produk-produk yang ada di UMKM. Kemudian yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana atau tempat-tempat representatif untuk para pelaku UMKM untuk berkumpul bisa mempromosikan mereka punya produk-produk unggulan. Contoh saja untuk di Kota Kendari, hanya 1 bulan ya. Alhamdulillah kalau misalnya 1 bulan ada kegiatan untuk para pelaku-pelaku UMKM. Kalau kita contoh di kota-kota besar misalnya, mereka mungkin dia membuat satu tempat yang dipatenkan untuk bagaimana para pelaku-pelaku UMKM berkumpul di sana dan mendorong memajukan produk-produk unggulan mereka. Kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah sekarang Pak di era pandemi ini satu hal yang tidak termakan oleh pandemi adalah digitalisasi. Industri digitalisasi bahkan meningkat pesat di era pandemi sekarang. Makanya ketika potensi-potensi peluang-peluang yang dibicarakan tadi ada 17 sektor masalah atau 17 sektor peluang yang bisa kita ambil dari pengusaha. Kalau ini didigitalisasikan, dikoneksikan dengan digitalisasi, saya rasa untuk kemajuan pemulihan
kesehatan dan ekonomi di Sulawesi Tenggara itu kita bisa majukan bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemuda yang inovatif dan kreatif. Baik, masih ada lagi satu penanya lagi, kami persilahkan. Oke, oh masih dengan Kamarudin ya. Saya jawab langsung dari supaya nanti Pak Kamal langsung ke Pak Dekan. Mengenai itu kami di Kadin sudah pernah rekomendasi sama PHRI. Mungkin juga di hotelnya ini sudah berlaku. Bahwa di sana ada menu Sinong. Jadi memang sekarang di hotel-hotel kerjasama Kadin dengan PHRI dan Asita mewajibkan memang semua produk-produk lokal itu ada di hotel. Ketika mereka masuk ada bagian. Ketika minta makanan Sinong itu wajib. Kapur itu sudah wajibkan semua teman-teman perhotelan utamanya di PHRI dan Asita. Ini terbukti mungkin Pak Edi kalau kita ke Hotel Putri masuk itu pasti ada sinonggi, masuk itu pasti ada ayam, apalagi Pak Edi yang biasa kita makan sama-sama. Itu salah satu contoh mungkin yang ini teman Kadin utamanya di Klaro ini. Sebenarnya air Moramo ini. Ini punyanya Ibu Wani. Ini air Moramo sebenarnya. Ini Cleo. Hanya mungkin brand aja yang masuk. Tapi isinya ini air Moramo loh. Nah, ini mungkin salah satu contoh yang kami merekomendasikan ke teman-teman PHRI bagaimana mewajibkan semua pengusaha hotel di bawah lingkungan yang kami dan PHRI itu wajib untuk makanan lokal. Ini kayak Cleo sebenarnya ini air Moramo sebenarnya. Oke, makasih. Langsung Pak. Oke, baik. Berarti artinya langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana mencintai produk Pak ya, produk lokal kita.